Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Apa itu sujud? Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sujud itu artinya apa? Kita pasrah, ya. Kita mengaku lemah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah, ya, kita bersujud, ya. Dan tidak boleh, ya, sujud kepada manusia. Kemudian pada saat sujud, perhatikan, ya, pada saat sujud dahi, hidung, telapak tangan, kaki dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Nah, inilah posisi yang paling ideal, bentuk kepasrahan atau ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahinya harus nempel, hidung, kemudian telapak tangan, kaki dan lutut, ya, diperhatikan. Kemudian macam-macam sujud. Sujud, jadi selain sholat, ya, ini, ya, ada 3 di sini. Sujud syukur, kemudian sujud sahwi dan sujud tilawah. Dipafat ulang, sujud ada sini ada 3, ya. Sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Di selain sujud yang sholat seperti biasanya, ada 3 macam sujud. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur, ya, syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Jadi ungkapan syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan cara sujud. Hukum sujud syukur, ya, adalah sunnah, ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya, sujud. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yassaruhu au busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, ini sebabnya ada dua ya. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja? Di nikmat sehat, nikmat bisa menikmati makanan yang enak-enak. Jadi kalau sehat ya mesti semuanya terasa enak. Kemudian terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Mungkin selamat dari tanah longsor, kemudian selamat dari apapun itu, selamat dari banjir, selamat karena ada satu cerita ya. Jadi ada orang itu ingin pergi ke luar negeri pakai pesawat, kemudian sudah pesan tiket, harusnya berangkat jam 9 umpamanya. Dia jam 9 masih di tengah jalan, harusnya sudah terbang. Kemudian tidak lama kemudian mendapatkan kabar bahwa pesawat yang tadinya ingin dinaikin itu kemudian mendapatkan kabar bahwa meledak ya, atau kebakaran. Jadi dia bersyukur bahwasanya selamat ya, dihindarkan dari suatu bahaya atau musibah. Jadi itu anak-anak, jadi jika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukannya dengan sujud syukur. Tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Jadi anak-anak dianjurkan untuk menghadap kiblat apabila ingin melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua, niat untuk sujud syukur. Saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sujud dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini bisa dibaca sekali atau 3 kali. Kemudian duduk kembali, nanti Allahu Akbar begitu, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya anak-anak ya, bisa ya mempraktikannya, insyaallah. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayah. Kemudian yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka
akan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, sebagaimana firman Allah, jika bersyukur ya kata Allah ya kepadaku, maka aku akan tambah nikmat ya kepadamu. Sebaliknya jika kufur, tidak mau bersyukur kepadaku kata Allah, maka aku akan berikan siksaan yang pedih. Yang kedua, sujud syahwi. Apa itu sujud syahwi? Adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dasar hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Jadi kalau kita melakukan mendapat pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrakhis syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdatain qabla ayyusallima." Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Ya anak-anak, kalau ragu-ragu lupa rakaatnya di akhir sebelum salam, dianjurkan untuk sujud ya, sujud sahwi, sujud 2 kali ya, sujud 2 kali. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa ruku, i'tidal atau sujud. Jadi lupa rakaatnya ya. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang biasa membaca kunut. Kemudian yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal, tasyahud atau tahiyat. Kemudian yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung sujud. Umpamanya tahiyat akhir itu bunyinya fil alamina innaka hamidum majid. Sujud Allahu Akbar, membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sebanyak 3 kali. Kemudian bangun dari sujud, Allahu Akbar ya, disertai takbir. Kemudian duduk sebentar, ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian sujud lagi dan doanya
seperti sujud yang pertama. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wala yasu 3 kali. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini pelaksanaannya sebelum salam ya. Kalau lupa, kalau sudah salam gimana? Nah, tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kemudian yang kedua, meminta maaf bila melakukan kesalahan kepada orang lain. Yang ketiga, memberi maaf bila ada yang meminta maaf. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan. Jadi anak-anak, kalau nanti ketika membaca Al-Quran kalian membaca ayat-ayat sajdah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Dasar hukum sujud tilawah. Sujud tilawah ya, melaksanakannya hukumnya sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bisajdati kabbara wa sajadna ma'ahu. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau bertakbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah ya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat sajdah di dalam Al-Quran itu ada 15. Di jumlah ayat sajdah dalam Al-Quran ada 15. Di Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, Shad ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Tanda ayat sajdah ya, biasanya terdiri dari 3 huruf biasanya ya. Ada huruf sin, jim dan dal ya, sajadah, dan kata turunannya. Juga biasanya ada tanda kubah masjid di akhir ayat. Nah ini ya, seperti yang di tanda panah ini. Nah ini
tanda bahwasanya kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Syarat sujud tilawah yang pertama, karena membaca Al-Quran ya, kita harus suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, kemudian menutup aurat. Rukun sujud tilawah: niat, kemudian takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, kemudian salam. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah itu melaksanakannya ada 2 macam. Yang pertama di luar sholat, yang kedua di dalam sholat. Adapun tata cara sujud tilawah di luar sholat, ini mamanya kita sedang membaca Al-Quran, kemudian menjumpai ayat sajdah, maka kita sujud tilawah ya. Tata caranya menghadap kiblat, ini sunahnya, kemudian berniat melakukan sujud tilawah. Saya niat sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud 1 kali. Pada saat sujud membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Lagi, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ada yang menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Kemudian duduk sejenak, Allahu Akbar dan salam. Kemudian sujud tilawah di dalam sholat. Nah, ketika sholat, apabila kita membaca ayat sajdah, maka setelah membaca ayat itu ya, langsung sujud, Allahu Akbar ya. Baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah selesai, kemudian kembali ke posisi semula ya, Allahu Akbar, berdiri kembali ya, kemudian baru ruku. Terus dilanjutkan gerakan sholatnya. Gitu ya anak-anak ya, paham ya? Insyaallah. Hikmah melaksanakan sujud tilawah: yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kalau ada ayat sajdah, coba dibaca terjemahannya. Insya Allah dengan membaca arti dari ayat sajdah itu, nanti kita akan terbuka, karena di situ ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi tentang sujud yang dapat Pak Fuad sampaikan. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.